Hai semuanya, kali ini ada berita menarik nih. Pasalnya, perusahaan asal negara tetangga kita, yakni negara kaya akan minyak Brunei Darussalam, berencana akan membangun jalur kereta cepat di negara kita, Indonesia. Tak main-main, jalur kereta cepat tersebut dikatakan akan melintasi 3 negara sekaligus, yakni Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Bagaimana info lengkapnya, geng? Langsung kita gas saja. Mengutip dari beberapa sumber, perusahaan asal Brunei Darussalam, yakni Brunergy Utama Berhad, mengumumkan proyek jaringan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Pulau Borneo atau Kalimantan. Proyek kereta cepat Trans Borneo nantinya akan memperpendek jarak perjalanan antara Kalimantan, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Nah, jalur ini direncanakan memiliki panjang sekitar 1.620 km. Nah, kan proyek gila ini bos kalau beneran terrealisasi. Diberitakan dari beberapa sumber lainnya, jalur kereta cepat Borneo ini nantinya akan memiliki jarak rata-rata antar stasiun sekitar 150 km dengan kecepatan kereta yang berkisar antara 300 hingga 350 km per jam. Artinya, perkiraan waktu tempuh rata-rata hanya sekitar 30 menit saja, geng, di setiap stasiunnya. Mengutip sumber berita negara tetangga kita, Malaysia, yaitu Malaymail, mengatakan bahwa proyek kereta Trans Borneo akan dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama akan menghubungkan kota-kota dari pantai barat ke pantai timur, dimulai dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan berakhir di kota Kinabalu, Sabah, yang merupakan daerah fokus ekonomi. Rute ini akan mencangkup kota-kota seperti kota Kinabalu, Kinamis, Beaufort, Sipitang, Lawas, Langgar, Limbang, hingga ke Pontianak. Kemudian tahap kedua akan melibatkan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, yang menghubungkan rute utama Samarinda dan ke ibu kota IKN Nusantara. Rute ini meliputi Long Seridan, Bakelalang, Long Bawang, hingga ke Balikpapan. Dijelaskan juga, kereta api Trans Borneo akan memiliki 4 terminal yang berfungsi sebagai pusat utama untuk transportasi massal, bersama dengan 24 stasiun yang membentang di seluruh pulau Kalimantan. Kedua rute tersebut akan bertemu di distrik Tutong di Brunei yang akan berfungsi sebagai pusat hub untuk kereta api ini. Sebagai informasi, geng, Brunergy Utama Berhad merupakan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Brunei yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur besar untuk mendorong pertumbuhan masa depan di Kalimantan. Yang bikin admin geleng-geleng kepala nih bos, dikatakan proyek ini pun dilaporkan akan menelan biaya sebesar 70 miliar US dollar atau sekitar 1.115 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Malaysia yaitu Alexander Nantalinggi mengatakan pada bulan November lalu bahwa kementeriannya telah menerima proposal awal untuk proyek ini. Dia mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui alokasi keuangan khusus untuk melakukan studi kelayakan pada rute-rute di Sabah dan Sarawak. Namun, Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan bahwa pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei tersebut untuk memulai proyek ini. Nah, bagaimana dengan konfirmasi dari Indonesia sendiri? Sayangnya, dikutip dari Kompas, menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, yaitu Bapak Rizal Wasal mengatakan, proyek tersebut masih berupa usulan. Bahkan perusahaan Brunei tersebut belum membuka pembicaraan dengan pemerintah Indonesia hingga saat ini. Pasalnya, geng, hingga kini belum ada kajian yang mengenai proyek ini, baik dari sisi perkiraan permintaan atau forecast demand, trace, hingga studi kelayakan atau feasibility study. Nah loh, kenapa nih belum ada proposal resmi ke Indonesia? Jangan-jangan cuma omong-omong doang. Kendati demikian, Bapak Rizal Wasal menyebut proyek KA Trans Borneo masih memungkinkan untuk direalisasikan asalkan ya ada investor yang bersedia membiayai pembangunannya. Nah, mengenai informasi terkait apakah proyek ini layak secara ekonomi, bagaimana skema kerjasama antar negara, dan bagaimana pendanaannya, admin juga belum tahu bos. Ya, karena memang proyek ini masih dalam tahap usulan dari negara tetangga kita, yaitu Brunei. Tapi kalau kalian meminta pendapat admin, ya mohon maaf nih, bukannya admin itu nggak mendukung proyek ini bos. Tapi secara hitung-hitungan, sepertinya proyek ini akan sulit terrealisasi. Banyak sekali yang menjadi pertimbangan. Misalnya nih ya, manfaat yang komprehensif harus benar-benar memperhitungkan semua biaya dan manfaat proyek, termasuk manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita ambil contoh satu saja nih, manfaat ekonomi.
Berkaca pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saja nih, yang menelan biaya total hanya sekitar 7,27 miliar US dollar atau setara 112 triliun. Namun, balik modalnya itu paling cepat sekitar 40 tahun bro. Padahal kita tahu, jumlah penduduk di Jakarta itu sekitar 10,6 juta, ditambah lagi dengan penduduk Bandung yang sekitar 2,56 juta jiwa. Artinya, ada sekitar 13 juta populasi yang berpotensi menjadi calon penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi faktanya, yang menggunakan kereta cepat seringkali tidak penuh, hanya sekitar 18.000 per hari, dengan tingkat okupansi sekitar 75 hingga 80%. Nah, bagaimana dengan Pulau Kalimantan, bos? Yang populasinya hanya sebesar 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Itu berarti sekitar 16 juta jiwa. Ditambah, jalur yang dibutuhkan itu nggak main-main, bos. Kalian bisa lihat sendiri nih, panjang banget. Artinya, dana yang dikeluarkan Indonesia pasti berkali lipat dari proyek KCJB. Ditambah, kontur tanah di Kalimantan adalah tanah rawa, yang pastinya teknik konstruksinya pun beda alias lebih mahal daripada proyek KCJB per kilometernya. Nah, artinya bos, kereta api Trans Borneo memiliki cangkupan wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan KCIC atau KCJB, namun memiliki pasar yang lebih kecil, jauh lebih kecil bahkan untuk saat ini. Sekali lagi ya, untuk saat ini. Kecuali IKN nanti udah jadi nih bos, mungkin jumlah penduduknya akan meningkat dan pasti potensi penumpangnya juga akan meningkat. Itu hanya dari segi pertimbangan ekonomi saja, belum yang lain-lain seperti biaya pembangunan, pemeliharaan, dan gaji karyawan. Apakah pendapatannya mencukupi untuk membayar biaya tersebut? Ditambah lagi persaingan dengan moda transportasi lain, dan satu lagi nih penyakit bagi orang Indonesia, yaitu pembebasan lahan atau resettlement. Kita tahu sendirilah, kalau proyek besar di luar Pulau Jawa itu susahnya minta ampun. Bukan pemerintahnya yang nggak mau bangun bro, tapi masyarakatnya yang susah diajak maju. Ntar beneran dibangun nih, kalau beneran jadi nih ya, ada demo lah, sengketa lah. Bukannya diselesaikan dengan cara baik-baik atau jalur hukum, malah bikin ribut sampai beritanya ke media luar negeri, bikin malu satu negara. Contoh kasusnya yang jelas seperti kasus Rempang dan IKN saat ini nih. Nah, setahu admin, kalau masalah proyek di Kalimantan itu memang yang paling gampang cuma di Kalimantan Selatan. Paling enak tuh di sana, masyarakatnya nggak rewel. Makanya provinsinya pun paling maju di Kalimantan. Nah, itu bro, pendapat admin mengenai KA Trans Borneo ini. Setuju atau tidak? Ya monggo, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!